Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, khususnya kelas 4 SD Negeri Wedi Utah. Kita akan belajar tentang garis. Di sini Pak Anton akan mengajarkan tentang garis. Tapi sebelumnya, semoga semua siswa kelas 4 SD Negeri Utah dalam keadaan sehat semuanya. Langsung saja kita akan belajar. Apakah itu garis? Ada yang tahu? Garis bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Jadi garis itu hanya memiliki panjang saja. Dia tidak memiliki ketebalan, tidak memiliki tinggi. Dia hanya mempunyai panjang. Di sini kita akan membahas tentang hubungan antar dua garis. Jadi sebelum kita belajar garis, sebenarnya itu garis itu apa toh? Garis itu dari sini sampai sini. Nah, ini garis. Nanti kalau SMP, kalian nanti di SMP akan mengenal ini garis itu ada tandanya dua, kanan dan kiri. Kalau hanya segini saja itu namanya ruas garis. Kalau ada ujung, terus ini ada ujungnya lagi, salah satu, ini satu di sini, ini namanya sinar. Nah, ibaratnya kalau kalian melihat senter gitu, tahu-tahu senter di rumah, nah ini kan menghasilkan sinar. Nah, dia ada ujungnya. Karena garis itu definisinya dia tidak berujung. Ini panjang tak terhingga, di sini juga panjang tak terhingga. Itu namanya garis. Kalau ini hanya sebagian saja, makanya namanya ruas. Ruas garis. Nah, kalau yang ini adalah sinar. Nah, di sini kita akan belajar mengenai garis sejajar, garis berpotongan, garis berimpit, dan garis tegak lurus, atau dia akan berpotongan tegak lurus. Apa itu? Yang pertama kita bahas dulu garis sejajar. Definisinya dulu. Garis sejajar adalah jika diperpanjang terus-menerus, maka kedua garis itu tidak akan bertemu. Ingat tadi, garis itu akan sangat panjang. Jadi kalau dia itu tidak akan ketemu, kalau ini diperpanjang terus, ini diperpanjang, yang ini juga diperpanjang terus, dia nggak akan ketemu. Itu namanya garis sejajar. Contohnya yang pertama, tangga. Nah, tangga ini sama yang ini, itu dia akan sejajar. Kenapa? Kalau ini diperpanjang terus, yang ini karena tadi kurang pas, ini dia tidak akan ketemu. Kalau ini yang anak tangganya ini juga namanya sejajar. Kalau ini diperpanjang terus, dia tidak akan ketemu. Contoh lagi apa? Rel kereta. Nggak ada rel kereta kok saling bertemu. Kalau rel keretanya bertemu, nanti keretanya yang akan bertabrakan. Pagar. Pagar juga dibuat sejajar. Nah, ini contoh benda-benda yang ada di rumah yang berbentuk garisnya itu sejajar. Yang kedua, garis berpotongan. Garis berpotongan itu adalah kalau dia diperpanjang terus, dia akan ketemu. Contohnya meja. Nah, garis ini dengan kakinya. Nah, dia akan ketemu di sini. Maka dia akan berpotongan. Piramida, garis ini dengan garis ini. Nah, ketemu di mana? Dia di atasnya ini. Terus kalau yang di bawah juga sama. Nah, dia ketemu di sini. Nah, ini dia adalah garis berpotongan. Yang pertama tadi apa? Garis sejajar. Yang kedua adalah garis berpotongan. Selanjutnya garis berhimpit. Berhimpit itu adalah dia, bahasa Jawanya adalah epet-epetan. Nah, dia dalam satu garis. Dia saling tumpang tindih. Sempit ini dia berdempetan, makanya dia berhimpit. Pintu yang mana ini? Antara pintu satu dengan pintu satunya, dia akan nempel. Nah, itu namanya garis berhimpit. Jika kedua garis tersebut memiliki panjang, kan? Yang keempat adalah garis tegak lurus.
tegak lurus itu atau berpotongan tegak lurus adalah jika kedua garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, contohnya kecil di atas. Nah, yang mana contoh figura antara figura ini dan ini? Nah, dia akan membentuk garis siku-siku atau tegak lurus. Makanya ini disebut garis tegak lurus. Kalau gedung ini coba, yang mana? Ini dengan yang atas. Dia akan tegak lurus. Atau paling enggak, kalau kita akan membuat sebuah gedung, dia akan tegak lurus tanahnya. Tidak mungkin tidak. Hanya ada bangunan satu yang dia itu tidak tegak lurus, namanya adalah Menara Pisa. Dia bentuknya agak miring. Karena memang dia tidak sengaja, tapi semua bangunannya itu dibuat miring, Menara Pisa. Nah, kita ingat-ingat lagi. Tadi ada 4. Yang pertama apa? Garis sejajar, garis berpotongan, garis berhimpit, dan yang keempat adalah garis tegak lurus. Nah, ini garis. Ada garis KLMNOP. Garis manakah yang dia tegak lurus? Garis M dan N. Nah, dia tegak lurus di sini. Adakah garis ini yang sejajar? Yang sejajar adalah garis M dan O atau M dan P. Nah, ini saling sejajar. Berpotongan K dan L. Kenapa? Karena ini kalau diperpanjang, yang biru sama yang merah ini diperpanjang terus, dia akan berpotongan. Makanya dia disebut garis berpotongan. Adakah dari garis KLMNOP ini yang berhimpit? Yang mana? Nah, ya. Garis O dan P ini berhimpit. Udah dimengerti ya? Selanjutnya kalau bangun ruang, ini namanya balok. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Manakah dia yang sejajar? Yang sejajar adalah E dan garis EF dan AB itu sejajar. Garis BC dan FG itu juga sejajar. Kalau dia yang berpotongan, garis H, D, dan AD itu berpotongan. Dan ini bisa juga berpotongan tegak lurus antara HD dan DC. Ini juga tegak lurus. Apakah garis HD dan DA itu berpotongan tegak lurus? Iya. Pak, ini gambarnya kok miring kayaknya ya. Karena ini cuma sebuah gambar aja. Kalau ada sebuah balok, nah ini rusuknya. Ini dua garisnya ini atau kedua rusuknya ini dia tegak lurus. Sejajar sudah, berpotongan sudah, tegak lurus. Adakah yang ini berhimpit? Nah, karena ini cuma garisnya satu semuanya, dia tidak ada yang berhimpit. Kalau mau membaca berhimpit juga bisa sih. E, F, F, E. Tapi itu garisnya sama. Dia tidak dikatakan definisinya berhimpit. Mungkin itu saja yang bisa Pak Anton jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat untuk semua anak-anak kelas 4 SD Negeri Wedi Utah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.